Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep, tujuan, dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Konsep pendidikan kewarganegaraan. Menurut etimologis, pendidikan usaha sadar untuk mengembangkan potensi individu. Menurut kewarganegaraan, segala hal yang berhubungan dengan warga negara dan yuridis, pendidikan kewarganegaraan diwajibkan dalam pendidikan nasional untuk menanamkan kebangsaan dan bela negara. Dan yang terakhir, teoritis. Pendidikan kewarganegaraan melatih berpikir kritis, analitis, serta sikap demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis yang bertujuan membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Urgensinya meliputi membentuk warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab, meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi, dan yang terakhir, mempersiapkan generasi yang berdaya saing global. Mengapa sih diperlukan pendidikan kewarganegaraan? Yang pertama yaitu untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Yang kedua, membangun kesadaran kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, mengembangkan sikap demokratis, kritis, dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, membantu mahasiswa memahami peran mereka dalam masyarakat global. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama ada sumber historis. Sumber historis pendidikan kewarganegaraan berawal dari perjuangan nasional sebelum kemerdekaan. Perubahan nama dan substansinya yaitu ada Civil pada tahun 1960, ada PMP 1975, ada PKN pada tahun 1994, dan Pendidikan Pancasila tahun 2022. Yang kedua ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan mengikuti dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, menanamkan nilai kebangsaan, persatuan, dan karakter. Yang ketiga ada sumber politis. Sumber politis pendidikan kewarganegaraan dipengaruhi oleh kebijakan negara dan perubahan sistem pemerintahan, beradaptasi dengan regulasi, pendidikan, dan konstitusi. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan atau kita kenal dengan PKN terus berkembang sesuai dengan sistem pemerintah dan tuntutan undang-undang dari masa kemerdekaan hingga era reformasi. Perkembangannya ditandai dengan seperti contoh pada tahun 1945 sampai 1949 itu terjadinya awal kemerdekaan, lalu fokus pada nasionalisme dan pembentukan karakter bangsa. Lalu pada tahun 1950 sampai 1959, demokrasi parlementer, pendidikan lebih terbuka, namun sistem kepartaiannya kurang stabil. Dan di tahun 1959 sampai 1966, demokrasi terpimpin, terkontrol negara lebih kuat, pendidikan diarahkan untuk mendukung ideologi penguasa. Lalu pada tahun 1966 sampai 1998 terjadinya order baru, fokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi, namun partisipasi politik dibatasi. Lalu pada tahun 1998 sampai sekarang, era reformasi, fokus pada HAM dan demokratisasi.
PKN dituntut untuk lebih kritis dan partisipatif. Oke, selanjutnya itu ada esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pendidikan kewarganegaraan atau kita sebut dengan PKN berperan dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan di masa depan kelak. PKN yang efektif membentuk SDM berkualitas melalui pendidikan nilai, karakter, kompetensi, budaya sadar, dan lain sebagainya. Lalu, siap memanfaatkan peluang di era globalisasi. Lanjut di poin selanjutnya itu ada sumber nilai barat. Meskipun berakar pada nilai-nilai Indonesia, demokrasi Pancasila juga menyerap nilai-nilai universal, sepertinya dari barat atau dari luar Indonesia, seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan supremasi hukum. Namun, nilai-nilai ini disesuaikan dengan konteks dan karakteristik bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu, kesimpulannya, perjalanan PKN di Indonesia menunjukkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan sistem politik. Tantangan ke depannya adalah bagaimana menjadikan PKN relevan dalam menumbuhkan warga negara yang cerdas, kritis, partisipatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi di era globalisasi.